Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Pak Mangesti, terima kasih para jemaah kajian ekonomi dan teknologi digital setiap Jumat pagi yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan membahas tema yang tadi sudah diberikan pengantar oleh Pak Mangesti. Tapi kita akan fokuskan bukan pada kontroversinya. Kontroversinya saya kira sudah cukup terkonfirmasi ya. Nah, kita lebih ingin mendiskusikan tentang sebenarnya hal-hal seperti itu bagaimana diselesaikan oleh bangsa ini gitu, melalui sebuah model industrialisasi nasional atau industrialisasi ekonomi Pancasila kan gitu. Ini model industrialisasi ekonomi Pancasila itu bagaimana melihat persoalan yang seperti ini dan bagaimana menyelesaikannya. Oke, saya kira Bobby Boss itu saya kira secara ilmiah itu bagi mereka yang berlatar belakang kimia ataupun energi ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Kemarin saya juga bertemu dengan eh, senior ya beliau Pak Muhammad Zainuddin itu orang yang paling senior dalam memberikan hak kekayaan intelektual atau hak paten. Nah, saya berdiskusi panjang lebar dan eh, beliau memberitahu bahwa Bobby Boss itu sudah dipatenkan juga gitu dan menurut kajian paten dia kan setiap invention itu kan dikaji. Itu memang masuk akal dan itu bukan hanya saja masuk akal itu memang scientificnya oke kan gitu. Jadi konfirmasi dari beberapa pakar juga memberikan konfirmasi yang sama. Jadi secara saintifik ini tuh tidak ada masalah bahwa jerami yang berisi serat selulosa lalu kemudian diubah menghasilkan sebuah eh, bahan bakar yang bisa digunakan sebagai pengganti BBM bahkan Pertamax RON 98 itu sangat mungkin dihasilkan. Nah, jadi soalnya adalah pada soal skala industri. Skala industri itu, nah kalau sudah soal skala industri itu eh, bukan soal seorang yang punya apa namanya inovasi teknologi atau profesor yang kemudian berperan di situ. Bahkan bisa saja dia menjadi tidak berkembang karena ekosistemnya yang tidak tersedia gitu. Ada banyak kan yang seorang pakar menghasilkan sesuatu secara saintifik oke, bahkan punya license oke, tapi nggak berkembang. Itu banyak kan di Indonesia yang ya. Salah satunya kita ingat Pak Dr. Warsito ya, yang baju kanker itu. Itu kan dibully habis-habisan dan tidak juga bisa mendapatkan izin. Tapi justru dipatenkan di mana itu ya? Di Jepang, di Turki, beredar di Jerman kalau nggak salah, Malaysia, dan bisa beredar di sana gitu loh. Justru ketika masuk ke Indonesia nggak bisa gitu. Eh, apa namanya? Jadi ekosistemnya ya, ekosistem yang menyebabkan temuan-temuan yang secara saintifik itu bisa bisa dibuktikan secara saintifik bahkan ada apa namanya patennya segala macam ya gitu belum tentu kemudian bisa berjalan. Itu kita ingat ya kalau Bobby Boss itu kita ingat Nikuba. Nah, Nikuba itu juga bahan bakar dari air. Nah, bahan bakar dari air itu kan sebenarnya ya secara saintifik juga bagi mereka yang tahu juga itu juga saintifik karena ada HHO. Jadi bagaimana kemudian
menghasilkan hidrogen. Hidrogen itu kan bahan bakar kan. Itu persoalannya dan sumbernya kan air banyak. Persoalannya proses itu membutuhkan nanti eh, skala industri. Nah, skala industri dan kepraktisan. Nah, itu perlu adanya riset, perlu adanya pilot project, perlu adanya pendanaan yang cukup besar. Itu intinya kan di situ. Nah, begitu juga Bobby Bos dan kemudian saya sebut PDIP itu platform digital ekonomi Pancasila. Nah, itu juga itu juga bukan bukan teorinya kita ragukan lagi, bahkan itu sudah menjadi konstitusi, sudah menjadi sebuah keputusan hukum positif yang harus dijalankan. Persoalannya ekosistem kemudian tidak menjalankan itu. Itu yang ekonomi Pancasila itu kan bukan kita tidak lagi berdebat teori. Kalau itu bahkan sudah menjadi sebuah konstitusi tercantum dalam konstitusi menjadi hukum positif yang harusnya dilaksanakan oleh negara. Maksudnya oleh negara itu ya aparat negara. Aparat negara itu dipilih, dilantik, digaji, diberi amanah itu untuk menjalankan apa yang tercantum dalam konstitusi itu. Jadi itu bukan lagi sebuah wacana. Ekonomi Pancasila itu bukan lagi sebuah wacana atau apalagi perdebatan atau diperdebatkan lagi. Itu sesuatu yang sudah menjadi hukum positif, sudah menjadi bagian dari konstitusi yang sudah menjadi bagian dari amanah yang wajib dan harus dijalankan. Itu ekonomi Pancasila kan gitu. Nah, lalu kemudian di era digital maka ya bagaimana kemudian era ekonomi Pancasila itu berjalan di ekonomi digital itu kan itu ini mohon maaf kayak ada ini ada yang bocor ya sebentar. Oke, sudah ya. Ya, itu persoalannya. Jadi makanya kemudian Bobby Boss nggak usah kita bahas lagi tentang saintifiknya. Saya kira saya udah banyak sekali mendapatkan penjelasan secara saintifik. Kemarin saya bahkan ketemu tadi di Haki juga udah dia ada hak patennya dan bahkan udah diperiksa oleh di apa direktoral di apa itu ya yang hak paten itu ya kan gitu. Nikuba tidak dipakai di Indonesia, dia dipakai di Italia oleh mobil-mobil yang kelas premium seperti Lamborghini dan lain sebagainya dipakai sebagai teknologi di sana di Italia. Lalu sekarang Bobby Boss. Bobby Boss ini kan saya mulai mendengar dan membaca itu justru ketika olok-olok yang luar biasa gitu. Saya melihat loh ini kok secara saintifik oke ya, tapi kemudian kok olok-oloknya itu luar biasa gitu ya terhadap Bobby Boss ini. Eh, Orang kemudian mengingat kepada satu peristiwa-peristiwa yang apa namanya temuan-temuan itu kemudian menjadi hoak ya, yang kemudian orang banyak merujuk kemudian kepada SMK ya, temuan mobil listrik yang kemudian ternyata nggak ada wujudnya tapi mengantarkan orangnya menjadi pejabat publik ya, wali kota, gubernur, bahkan presiden, yang kemudian orang selalu mengasosiasikan temuan-temuan yang viral, yang mustahil, tapi kemudian menjadi kenyataan itu sebagai upaya pansos, panjat sosial agamanya ya. Jadi diviralkan, kemudian tujuannya bukan kepada produknya, tapi kepada entah popularitas, entah tujuan politik, entah kemudian mencari investasi. Nah itu yang viral. Nah saya kira ini yang kemudian eh, apa namanya bagian dari sebuah perang medsos kan seperti itu ya. Nah, tergantung kepada siapa yang kemudian memframing dan kemudian kuat menarasikan, nah, publik kemudian akan eh, pikirannya akan mengikuti pada pikiran yang kuat atau narasi yang kuat yang paling viral dan trending dan itu belum tentu betul. Nah, itu bagian dari persoalan apa persoalan medsos, persoalan apa tuh namanya komunikasi publik yang kita kita alami sekarang ini itu kan seperti itu. Jadi eh, me- me-
memilah mana yang benar dan mana yang sebenarnya hanya framing yang apa namanya hiperrealitas ya. Dia bukan realitas beneran tapi karena mungkin viral dan kemudian menarasikannya itu dengan narasi yang membuat viral lalu seolah-olah itu menjadi benar dan menjadi persoalan buat kita adalah mencari mana yang benar, yang kemudian menjadi bagian dari realitas yang sebenarnya. Nah, gitu. Nah, saya kira gini, Bobby Boss itu kan bagian dari sebuah apa namanya hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak karena dia menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi, yang paling penting juga dia menghasilkan pangan. Kenapa? Karena dia berasal dari jerami. Nah, jadi kalau bahan bakunya jerami, lalu jerami itu diolah sedemikian rupa, dia akan menghasilkan selulosa, sorbitol, ya, lalu kemudian diubah menjadi bahan bakar yang kemudian bagian akhirnya itu kan ada kandungan O-nya ya. Bagaimana kemudian menghilangkan kandungan O-nya itu. Nah, ini reaktornya memang agak mahal. Ya, bukan agak mahal, mahal. Nah, tetapi dengan bahan bakar jerami, maka kita bisa membayangkan jerami itu kan dari padi. Padi itu kan menjadi komoditas pangan paling utama di Indonesia yang diproduksi secara massal. Nah, jadi ketika harus menghasilkan jerami yang banyak, maka kemudian ya produksi padi juga harus banyak. Nah, dan ketika produksi padi banyak, maka itu menghasilkan beras yang banyak dan itu berarti bagian dari swasembada. Jadi ketika kemudian eh, ini diambil sebagai sebuah hajat itu orang banyak, maka itu kembalinya kepada pasal 33 kan, Undang-Undang Dasar 45 dan di situ negara harus hadir. Jadi kalau secara teknologi dia sudah oke, persoalannya adalah persoalan skala industri. Nah, disinilah ekonomi Pancasila mulai harusnya berperan. Sebab kalau tidak, maka kemudian ekonomi itu kan eh, digerakkan oleh ideologi di belakangnya. Nah, kapitalisme itu kan sebuah ideologi ekonomi. Nah, lalu komunisme, sosialisme itu kan juga digerakkan oleh ideologi ekonomi. Kalau kita belajar dari filsafat awalnya itu kan berasal dari eh, ekonomi ya, yang justru kemudian menjadi peran penting kenapa ideologi itu berkembang bergerak kan gitu. Nah, soal bagaimana ekonomi dikuasai dan memberikan layanan kepada orang banyak itu kan kemudian menghasilkan ideologi kapitalisme di mana di kapitalisme itu eh, orang yang punya kapital atau segelintir orang itu akhirnya menguasai. Nah, kalau ini tidak negara segera turun, maka oh iya ya, kalau bisa menghasilkan bahan bakar, let's say harganya tidaklah 4.000 atau 6.000, katakan 10.000 atau 12.000, maka kalau ada kapital yang besar dimasukkan menjadi skala industri, maka dia akan dibutuhkan produksi jerami yang besar. Nah, ketika dibutuhkan produksi jerami yang besar, pikiran kita langsung beralih kepada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit CPO. Ketika ingin menghasilkan CPO karena kebutuhan dunianya cukup tinggi, maka kemudian bukan hanya sekedar pabrik CPO yang kemudian di create, tetapi bagaimana menguasai lahan memproduksi kelapa sawit. Lalu lahan-lahan hutan itu dikuasai oleh segelintir orang. Nah, itu kapitalisme. Itu kan kapitalisme. Itu yang saya maksud di sini ideologi sudah mulai ikut berperan gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian dia memang scientific oke, skala industri dia membutuhkan sebuah rekayasa kebijakan, maka disitulah peran ideologi ya Pancasila berperan. Kenapa? Karena untuk menghasilkan nah, sebuah apa itu namanya biofuel, bioetanol 100%
dari jerami, dia tentu saja bukan hanya pabrik yang dibutuhkan. Ya, dia membutuhkan penguasaan lahan dalam skala industri. Karena pabrik tidak akan berfungsi optimal atau tidak akan menghasilkan skala ekonomi yang optimal tanpa ada kepastian suplai bahan baku. Nah, suplai bahan baku jelas dihasilkan dari skala industri penanaman padi. Nah, kalau kemudian gampangannya gini, bukan negara yang datang tapi swasta yang masuk seperti CPO, maka dia akan membuat pabrik, tapi sekaligus juga dia pasti harus menguasai eh, ribuan hektar lahan, ya, untuk bisa mendapatkan jerami. Ketika dia menguasai ribuan, bahkan mungkin kalau skalanya besar, jutaan hektar, maka berarti lahan-lahan padi itu akan dikuasai oleh kelompok kapital. Seperti gampangannya kelapa sawit. Nah, kan gitu. Di situ makanya kemudian kita berpikir bahwa ekonomi Pancasila dalam hal ini negara yang mendapatkan amanah untuk menjalani itu harus turun. Nah, kan gitu. Karena secara teknologi, secara saintifik, secara pengetahuan ini tidak diragukan lagi sudah bahwa eh, jerami bisa diubah menjadi bahan bakar bioetanol, biofuel 100% green gitu. Jadi dengan begitu maka kemudian harusnya negara sudah mengambil alih urusan ini. Eh, dengan demikian negara akan mendapatkan apa namanya pangan berupa padi yang cukup besar kan gitu kan kebutuhan beras kita itu kan 36 juta ton ya beras ya. Nah selama ini itu kan kekurangan tapi mulai dengan kebijakan Pak Prabowo dengan membeli semua gabah petani gabah kering panen ya gabah kering panen ya masih gabah kering GKP 6.500 itu kan kemudian sudah mendapatkan swasembada beras yang cukup ternyata dan tidak perlu impor lagi dan itu membuat Thailand, Vietnam, Kamboja kelabakan karena biasanya kita itu mengimpor jutaan ton beras dari mereka dan karena sekarang stok di Bulog itu sudah cukup maka tidak perlu impor lagi. Nah, apalagi kalau kemudian dipadukan nih dengan Bobby Boss ya, di mana perlu ada kepastian pasokan jerami. Nah, jerami selama ini kan dibakar, dibuang dan tidak bernilai ekonomis intinya. Nah, sekarang supaya bernilai ekonomis maka kemudian petani itu kan harus dikonsolidasi itu. Nah, negara punya kepentingan terhadap produksi pangan, ya kan, food, energy, dan water ini kan satu kesatuan gitu. Nah, sehingga kemudian ketika harus memproduksi bahan bakar, ya bahan bakar kita ini kurang ya. Jadi misalnya nih SKK Migas itu kan mentargetkan 1 juta barrel per day. Itu sudah lama itu, lebih dari 5 tahun nggak tercapai. Sekarang itu mungkin sekitar 700 saja. Jadi 700.000 barrel per day. Padahal targetnya 1 juta barrel per day dan itu tidak tercapai. Jadi ini harusnya bisa dipenuhi kan dengan Bobby Pos dan itu kemudian dengan cara meningkatkan produksi padi dan produksi padinya harus dengan skala industri. Nah, untuk menjadikannya dia skala industri, maka tidak perlu kemudian apa namanya ya harus membuat seperti food estate kan, gitu. Kenapa? Karena kita ingat eh, tebu yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan gula itu pernah diproduksi dalam skala industri dengan menggunakan lahan-lahan petani. Jadi petani yang punya lahan 1 hektar, 2 hektar, setengah hektar, atau kalau orang Jawa itu bilang sak patuk itu cuma 1/4 hektar. Itu bisa disatukan menjadi satu lahan skala industri. Satu kelurahan itu bisa dijadikan 50 hektar sampai 100 hektar.
Saya kira kita masih ingat semua itu bagaimana tebu dikelola oleh pabrik tebu. Kalau di daerah saya dulu itu pabrik tebu Colomadu itu. Lalu kemudian dikelola oleh skala industri, ada mandornya, ada sindernya, lalu ada pekerjanya, ya petani-petani yang memiliki lahan itu, ya itu menjadi skala industri. Ya. Selesai tebu baru dikembalikan kepada petani dan kemudian mereka akan mengelolanya lagi menjadi kecil-kecil ditanami padi lagi. Nah, kalau kemudian Bobby Pos itu dijadikan skala industri, ada pabrik-pabriknya, maka penanaman padi bisa juga dilakukan dengan skala industri. Caranya ya seperti yang sudah pernah berlalu itu kan. Pada saat tebu itu bisa disatukan menjadi 50 hektar, 100 hektar lalu dikelola dalam skala industri dengan menggunakan alat-alat yang lebih efisien. Apakah dia menggunakan traktor, dengan drone, dan dia lebih efisien dan dengan model ekonomi Pancasila nanti maka bagaimana pengelolaan satuan lahan menjadi industri misal 50 hektar atau 100 hektar ini kan perlu dikembangkan model model pengelolaannya sehingga petani mendapatkan beras, mendapatkan juga bagian dari jerami yang dijual atau bahkan jerami yang kemudian dijadikan bahan bakar. Jadi akan menghasilkan dua kan, pangan yang melimpah karena dunia ini kan butuh pangan, manusia bertambah jumlahnya, ya daya dukung lahan untuk memproduksi pangan tidak berkembang kan, ya segitu-segitu aja bahkan banyak berkurang karena jadi perumahan ya. Nah kalau kemudian skala industri itu dilakukan, maka kemudian sebelum kita bicara tentang BBM-nya ya, eh, biofuelnya itu kita sudah menghasilkan pangan dulu ya kan, dan pangan yang bukan hanya swasembada tapi itu siap dikirim untuk diekspor karena manusia di luar Indonesia itu jumlahnya banyak juga butuh beras kan, butuh bahan pangan. Karena jumlah manusia yang terus bertambah menjadi berapa sekarang itu, apa tuh namanya, 6 miliar atau 7 miliar atau 8 miliar saya agak lupa ya, sudah sedemikian banyak. Nah, gitu. Nah, saya kira eh, fokus pada produksi pangan dengan skala industri saja itu sudah menguntungkan. Maksudnya sudah menguntungkan itu sudah memberikan satu kepastian terhadap satu program yang food dan kemudian menghasilkan tambahan yaitu energi yang saya kira tidak akan mengganggu industri gas dalam negeri. Kenapa? Karena industri gas dalam negeri itu tadi saya sudah sebutkan tidak tercapai 1 juta barel itu, baru sekitar 600, 700, masih ada banyak yang belum terpenuhi dan saya kira itu bisa terpenuhi. Nah, skala industrinya dipikirkan dari mana? Nah, sekarang begini, kalau apa itu namanya industri migas yang fosil itu setiap kali dia membuka sumur baru itu biayanya triliunan ya, bisa sampai bahkan 10 triliun dan pekerja-pekerja di sektor itu mendapatkan gaji yang cukup besar, mendapatkan imbalan yang cukup besar. Nah, sekarang kalau kemudian cara pandang negara itu melihat misalnya Bobby Bos ini itu berpotensi hal yang sama, maka sebenarnya kan negara bisa mengalokasikan triliunan juga seperti kemudian mengalokasikan biaya pada migas. Dan hasilnya dua, minyak, biofuel, dan pangan, serta yang ketiga air. Kenapa? Karena industri eh, apa beras atau apa itu namanya industri produksi padi itu kan membutuhkan tata kelola air, irigasinya. Nah, jadi kemudian nanti juga pasti akan dipikirkan membentuk waduk-waduk atau embung-embung atau mengelola air hujan yang kemudian bisa digunakan pada saat musim kemarau. Nah, itu teknologinya juga sudah ada. Misalnya
teknologi panen air hujan dengan reservoir, atau kemudian disimpan di bawah tanah dengan biopori. Ya, itu tersimpannya di bawah tanah, ya kan? Karena kemudian air itu diserap, dialirkan ke bawah sampai pada lapisan pasir, lalu dia udah tersimpan di bawah dan kemudian menyebabkan apa tuh namanya air itu di bawah tanah itu berlimpah dan jernih. Itu di beberapa wilayah RT itu menerapkan itu, eh, produksi air tanahnya itu bersih, menjadi bersih, padahal awalnya tidak bisa diminum, bahkan itu bisa diminum, dan itu menjadi simpanan air di bawah tanah, tidak perlu memerlukan tandon di apa itu namanya di atas tanah, itu tinggal teknologi dimasukkan. Karena kalau dulu kan itu kalau hutan-hutan, pohon-pohon itu bisa. Nah, kalau di perkotaan ada teknologinya yang kemudian bisa dimasukkan, dan itu menjadi tandon air yang luar biasa di bawah tanah, dan itu nanti ya di musim kemarau ada bisa dimunculkan lagi dengan artesis atau kemudian disedot untuk pengairan. Jadi tiga-tiganya bisa dapat itu kalau kemudian dilihat ini sebagai sebuah potensi ekonomi yang negara harus turun, karena amanahnya negara itu eh, ini menjadi bagian dari hajat hidup orang banyak, cabang-cabang produksi yang penting menguasai hajat hidup orang banyak. Ini menyangkut pangan, menyangkut apa itu namanya energi, dan menyangkut air, ya, food, ya, energy and water. Ini sekaligus ini kalau kemudian alokasikan dana, ya, sebagaimana melihat potensi eh, minyak di fosil, ya kan? Maka tata kelola ini bisa dilakukan. Intervensi negara untuk membuat kebijakan bagaimana pola apa itu namanya industrialisasi di bidang pertanian, sehingga kemudian petani itu bisa dikelola secara skala industri tanpa perlu mereka kehilangan tanahnya, karena kemudian tanahnya kan digabung jadi satu lalu dikelola bersama. Nah, itu kan ada model ekonomi Pancasila, ada koperasi, ada macam-macam yang bisa dilakukan oleh itu. Lalu pemerintah intervensi kebijakan di situ, menyediakan pupuknya, menyediakan insentifnya, dan lain sebagainya sebagai bagian dari public service obligation. Nah, saya kira ini menjadi penting untuk dilakukan supaya kemudian kalau skala industrinya itu perlu tercapai, bukan bukan investor kapitalis yang masuk. Kalau kapitalis yang masuk, ya jadinya CPO, kelapa sawit, ya kan gitu. Jadi pokok pikiran dalam konteks industri Pancasila sesuai dengan pasal 73 itu di situ. Dia tidak bisa mengandalkan orang per orang, karena kalau orang per orang tentu butuh modal. Ketika dia butuh modal, ya dia menggunakan uang kapitalis. Kalau kapitalis ya logika ekonomi kapitalis. Logika ekonomi kapitalis lama-lama ya dia akan menjadi oligarki. Udahlah dia menguasai lahan jutaan hektar, ya kan? Dulu padahal itu adalah bagian dari apa namanya sumber daya kapital yang dimiliki oleh petani bisa dikuasai oleh oligarki kapitalis, kan gitu. Jadi kalau kita melihat Bobby Boss atau apa itu namanya biofuel green bioetanol ini sebagai sesuatu yang strategis, maka sebenarnya sudah ada kewajiban konstitusional untuk melakukan itu, dan apalagi kemudian ini bukan hanya bahan bakar, pangan, air, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Nah, yang lain-lain itu termasuk platform digital ekonomi Pancasila itu juga tidak bisa dilakukan orang per orang. Kenapa? Karena itu perlu intervensi negara. Ekonomi Pancasila ini kan kewajibannya negara. Negara diadakan menurut alinea keempat itu untuk menjalankan ini. Untuk menjalankan ini. Yang menjalankan ini ya pemerintahnya, orang-orang yang ditunjuk, dibayar, apa itu namanya, ditugaskan di situ. Bukan rakyat. Rakyat itu orang yang menjadi objek untuk disejahterakan oleh mereka, didudukkan di situ gitu kan nggak bisa rakyat itu menjalankan kewajiban undang-undang konstitusi itu dalam konteks ini. Kenapa? Ya ada perlu kebijakan, ada perlu modal yang besar, perlu ada konsolidasi sosial,
konsolidasi sosial itu tidak mudah. Kalau dilakukan orang per orang, ya mungkin aja bisa berhasil kalau dia ada komunitas yang kuat. Tapi kalau tidak ada komunitas yang kuat, ya susah dikonsolidasi. Nah, yang paling mudah mengkonsolidasi sosial itu adalah Cina karena dia otoriter komunis. Maka kemudian konsolidasi sosial itu mudah dilakukan. Nah, kalau dalam konteks-konteks yang seperti ini, itu konsolidasi sosial itu menjadi penting dan wajib, dan itu negara yang bisa melakukan. Ya, kalau bukan negara yang melakukan, maka ya apa namanya, konsolidasi sosial itu sangat menghabiskan energi, sangat menghabiskan penyamaan-penyamaan pikiran, pandangan, dan apalagi kemudian sudah menjadi liberal, itu akan sulit untuk dilakukan. Tapi kalau negara yang turun melakukan intervensi dengan kebijakan, dengan policy, dengan subsidi, dengan dan sebagainya menjadi efektif. Contohnya gampang ya Cina. Cina itu komunis ya kan dan otoriter. Ya konsolidasi sosialnya mudah ya kan gitu untuk dilakukan untuk hal-hal tertentu kan gitu sehingga dia efektif. Nah, itulah pentingnya industri Pancasila atau skala industri dalam konteks ekonomi Pancasila itu karena itu tadi faktor sosial itu faktor yang paling penting untuk bisa dikonsolidasi. Konsolidasi yang paling efektif itu adalah intervensi negara. Tanpa intervensi negara, maka semua model ekonomi Pancasila itu tidak akan berjalan efektif, ya, tidak akan berjalan efektif. Nah, itu persoalannya sehingga kemudian konsolidasi ekonomi Pancasila itu memang tidak kapitalis, tidak sosialis. Tetapi kalau saya melihat sebenarnya dekat-dekat lebih kepada sosialis komunis karena membutuhkan intervensi negara untuk mengefektifkan kebijakan agar ya konsolidasi sosialnya itu lancar. Konsolidasi sosial itu sesuatu yang sangat sulit, yang rumit untuk dilakukan, apalagi konsolidasi itu mengandung kepentingan ekonomi. Oleh karena itu intervensi negara dengan kekuatan negara itu akan mengefisienkan konsolidasi sosialnya. Saya kira itu Pak Mangisti dan para jamaah sekalian apa namanya memantik diskusinya, saya menekankan bukan pada pembuktian saintifiknya, karena pembuktian saintifiknya nggak perlu diragukan lagi sudah, tetapi bagaimana sesuatu yang apa namanya sudah saintifik dan seharusnya bisa diproduksi skala industrinya hanya akan efektif kalau ada intervensi negara, karena di situ tadi itu ada faktor sosial ekonomi yang harus dikonsolidasi dengan kekuatan negara. Saya kira gitu Pak Mangsi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Agus Maksum itu menjelaskan bagaimana pemerintah hadir dan ngambil peran ya. Tadi diberi contoh kalau pemerintah itu pengadaan apa bahan bakar melalui fosil itu ngebor dan lain-lainnya itu menyediakan dana triliunan. Bagaimana kalau proporsional, kalau ini secara ilmiah sudah bisa dibuktikan teknologinya, kemudian ini tinggal untuk produksi besar-besaran, maka ya sediakan juga lah pemerintah hadir, sediakan triliunan juga, gitu kan. Wong bisa menyediakan untuk tambang fosil itu seperti itu, ya. Nah, ini dampaknya berbeda dengan yang tadi disampaikan. Kalau fosil itu ada habisnya, ya, beberapa riset itu tahun 2050 kita apa semua fosil kita sudah habis dan itu bahaya juga. Nah, karena eh, pupuk kita ini terbuat dari fosil, ya, bahan bakunya, pupuk urea itu. Nah, kalau pupuk ureanya tidak ada, karena bahan bakunya sudah tidak ada, maka kita kesulitan urusan pangan. Karena padi kita, lahan sawah kita, ketika tidak lagi diinjeksi oleh pupuk, maka yang awalnya 1 hektar jadi apa menghasilkan 5 ton, menjadi cuma 1 ton. Nah, ini yang dibicarakan oleh Ustadz Agus Maksum tadi. Nah, kalau itu disediakan dana yang sama untuk menghasilkan, untuk memproduksi BBM, maka luar biasa. Karena bahan bakunya ini kan jerami, jerami ini dari padi. Kalau untuk meningkatkan itu jadi industrialisasi yang besar, maka yang harus diproduksi adalah padi, ya kan? Padi ini adalah pangan. Nah, ini yang luar biasa.
Jadi ketika disediakan dana yang luar biasa itu hasilnya dua, ketahanan pangan kita terwujud, ya, kemakmuran terwujud, juga ada BBM yang bisa jadi BBM-nya bisa lebih murah. Nah, kalau BBM itu dari padi, dari ini berarti kedaulatan energi kita juga terwujud. Jadi ada kedaulatan pangan terwujud, kesejahteraan terwujud, kemudian kedaulatan energi terwujud. Itu maksudnya, Mas Agus. Jadi itu yang mohon didiskusikan. Jadi bagaimana pemerintah ini hadir ya dalam hal ini jika memang sudah secara teknologi, secara ilmiah itu apa sudah bisa diterima. Tinggal bagaimana memproduksi besar-besaran. Harusnya pemerintah hadir dengan menyediakan dana, mengambil alih itu. Itu loh maksudnya. Jadi gini, apa yang disarikan secara summary oleh Pak Mangesti tadi itu, kita lebih kepada eh, apa itu ya, mengevaluasi respon negara terhadap persoalan ini, gitu. Kenapa? Karena ini masuk kepada ranah kewajiban negara yang diatur oleh konstitusi. Nah, kalau apa itu namanya sektor ini tidak direspon oleh negara dan yang merespon itu adalah swasta, maka jadinya adalah kapitalis. Nah, kita ini kan menganut ekonomi Pancasila. Contoh ekonomi kapitalis pada sektor-sektor yang seperti ini kan ya kelapa sawit itu kan itu sudah jadi contoh kan gitu. Bukan negara menyediakan dana, maksudnya kemudian apa namanya ya, semacam kita itu menagih dana kepada negara untuk melakukan ini, enggak. Kalau Pertamina membentuk perusahaan bernama negara membentuk perusahaan bernama Pertamina untuk mengelola fosil, ya kan, dengan potensi yang sama, bisa aja kan membentuk Pertamina Green atau Pertamina Padi, kan bisa saja yang kemudian bisa bisa dikelola oleh misalnya di bawah Danantara. Sekarang kan Pertamina juga di bawah Danantara. Jadi Danantara membentuk Pertamina Green, Pertamina Minapadi dengan alokasi dana yang sama. Kenapa? Karena ada ada faktor ideologi di sini. Ideologinya ini sebuah ideologi yang tidak boleh jadi pilihan lagi, tapi menjadi kewajiban untuk dijalankan. Itu dia. Yang kedua, tadi itu faktor skala industri itu melibatkan jutaan orang gitu ya. Jadi bagaimana memproduksi padi dalam skala industri dan mengelompokkan petani ke dalam lahannya menjadi satu lahan skala industri, ya, sebagaimana tebu itu dalam satu kelurahan bisa disatukan dalam satu skala industri 50 hektar 100 hektar. Itu kalau musyawarah atau rapat yang mimpin Pak Umar gitu, nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Pak Umar misalnya di Cirebon, Pak Umar itu di Cirebon ya. Nah, itu kemudian mau membentuk skala industri, lalu dia mengumpulkan petani-petani, itu nggak mari-mari itu, nggak selesai-selesai maksudnya. Ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat, ada yang begini, ada yang begitu, Tetapi kalau pemerintah turun tangan, ya kan, kemudian membuat pabrik itu di Cirebon, lalu kemudian seperti pabrik tebu, lalu kemudian dia mewajibkan, ya kan, lahan secara bergiliran untuk dikelola secara industri, sementara petani itu diuntungkan karena dia mendapatkan produksi beras yang tetap dia dapat, lalu juga mendapatkan keuntungan dari jeraminya yang diolah jadi apa itu namanya BBM biofuel, dan itu diintervensi oleh negara, maka konsolidasi sosialnya itu mudah. Itu yang saya maksud ya. Jadi bukan soal uangnya saja itu. Nah, uangnya tentu saja negara harus mengkonsolidasinya melalui Danantara membentuk kayak Pertamina Padi atau Pertamina Green. Lalu kemudian konsolidasi lahan itu intervensi negara, ya kan? Nah, kalau misalnya Pak Lurah kumpulkan petani, lalu kemudian dikasih tahu bahwa apa itu, nah, kelurahan kita akan mendapatkan giliran tebu rakyat Indonesia kan dulu kan begitu. Itu ya petani ya ikut aja. Nah, kenapa? Tapi kalau misalnya salah satu warga yang menginisiasi itu rapatnya berbelit-belit dan belum tentu semua satu lahan itu bisa terkonsolidasi. Bisa jadi satu lahan terkonsolidasi tapi ada beberapa orang di tengah-tengah itu nggak ikut misalnya. Ya aku nggak mau, nggak sepakat. Ah itu kan nggak efisien gitu. Nah di situ
pentingnya intervensi negara pola komunis sih kan gitu, pola komunis ya kayak di Cina ya wajib wajib kan gitu. Nah Pancasila itu kan mewajibkan itu tuh negara turut. Nah, disitulah kemudian ada intervensi negara yang mengefektifkan konsolidasi sosialnya sehingga seperti katakan Pak Umar Miftah tadi, Pak Oji Umar Miftah tadi itu kan dia bercerita tentang kesulitannya mengkonsolidasi warga itu tadi sebenarnya Pak Mangesti kalau mau didengarkan itu. Kesulitan Pak Haji Umar untuk mengkonsolidasi orang diajak kepada satu tujuan itu kalau mau didengerin ya Pak Umar itu kalau ngomong mulai dari kajian pertama sampai kajian terakhir itu. Nah, Bisa. yang kayak begitu itu bisa diselesaikan cepat kalau negara itu hadir, ya, eh, melakukan intervensi kebijakan. Contohnya gampang ya banyak. Negara mewajibkan ya negara, rakyat itu apalagi kewajiban itu membuat dia untung, bukan dipaksa untuk kemudian lepas hak miliknya. Enggak. Kamu produksinya dulu kamu kelola sendiri 1 hektar, hasilnya cuma 5 ton atau 6 ton, tapi karena ini diproduksi dalam skala industri, lalu disediakan pupuknya, disediakan tenaga ahlinya, disediakan apa itu namanya teknologi yang akan digunakan untuk itu, misalnya drone, misalnya ini, ya menghasilkan akan lebih baik, yaitu misalnya 7 ton kayak, atau mungkin 8 ton kayak, atau mungkin lebih baik, dan dia itu kemudian apa namanya lebih efisien karena dikerjakan dalam skala industri. Di situ mungkin dibuat, kalau zaman Pak Harto itu kan ada kelompok tani, kelompok capir, apa ya dulu kelompok capir itu apa ya, kelompok pokoknya itu dia kelompok capir kayak gitu kan. Eh, itu kan bisa dilakukan, dan kalau itu intervensi negara ya lebih efektif, lebih efisien. Disitulah fungsi ekonomi Pancasila hadirnya negara, bukan hanya sekedar menyediakan uang tapi menyediakan kebijakan untuk Betul. konsolidasi sosialnya itu menjadi lebih mudah. Koperasi kenapa nggak berhasil? Karena negara nggak hadir dalam mengkonsolidasi. Koperasinya ada menteri koperasinya ada, tapi dia datangkan lawannya, yaitu kapitalis-kapitalis masuk melalui bakar uang dengan mendistorsi, mendisrupsi pasar. Ya itu namanya menghadirkan kebijakan mematikan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Itu yang terjadi. Itu yang saya maksud hadirnya negara itu melindungi. Loh, kalau itu masuk kan akan membunuh ini. Harusnya stop, nggak boleh dia masuk. Begitu. Jadi konteks hadirnya negara itu bukan hanya sekedar menyediakan uang, tetapi intervensi kebijakan, kemudian fungsi negara melindungi. Kalau ada apa itu namanya predatory pricing, dumping, atau kemudian kapitalis masuk untuk menguasai lahan-lahan petani, ya nggak boleh kan gitu. Jangan sampai kemudian lahan-lahan produksi padi karena kemudian ini akan menghasilkan jerami, menghasilkan bahan bakar yang sangat dibutuhkan, tiba-tiba kemudian lahan-lahan petani itu bisa dikuasai oleh satu orang loh, bisa, ya kan? Eh, Jangankan petani, lahannya Pak Yusuf Kala aja bisa dikuasai, iya enggak? Lahannya Pak Yusuf Kala bisa dikuasai oleh siapa itu ya? Itu hanya Pak Yusuf Kala, itu orang kuat kan gitu. Nah, gitu loh. Itu maksud saya ketika saya menekankan hadirnya negara, itu adalah itu. Ya, dia menyediakan seperangkat kebijakan agar ini jadi gitu loh ya. Nah, apakah nanti BBM-nya itu hasilnya harga jualnya 4.000 atau lebih dari itu nggak ada masalah. Katakanlah di harganya 12.000, nggak ada masalah. Toh BBM per apa itu namanya, bahkan sama dengan Pertamax kan juga nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena selain juga menghasilkan BBM yang dari jerami, menghasilkan pangan juga. Selain pangan tadi itu air. Ya, jadi air ketika kemudian terjadi skala industri di padi, kan kemudian terjadi tata kelola irigasi. Tata kelola irigasi menimbulkan tata kelola air, ada embung, ada waduk, ada apa itu air hujan yang dikelola sedemikian rupa, kemudian bisa ditampung, dimasukkan ke dalam pasir dengan menggunakan teknologi yang ada, lalu kemudian pada waktu kemarau, apakah dia akan di apa, sumur artesis atau apa dengan teknologi tertentu yang kemudian bisa diangkat ke atas, kemudian menjadikan air untuk pengairan dan lain sebagainya. Jadi
tiga ini akan kena semua kan, food, energi, and water gitu. Dan itu perlu intervensi negara. Sebab kalau tidak, itu seperti yang dialami oleh Pak Umar. Pak Umar itu singkatnya menceritakan kesulitannya mengkonsolidasi orang. Karena setiap orang punya kepala, setiap kepala punya pikiran, apalagi ada kepentingan ekonomi. Nah, itu nek gak apa namanya gak sabar-sabar sok gegeran itu ya Pak Umar itu gegeran karo wong Cirebon ping pira Oke, oke, oke. Ini gitu ya. loh ya. Nah, gitu. Jadi itu maksud saya dalam konteks membicarakan konteks ekonomi Pancasila atau industri Pancasila itu di situ. Ya, baik. Saya mungkin menanggapi dulu tentang Bobby Bos terus nanti masuk ke koperasi ya. Oke, oke. Saya beberapa waktu lalu, mungkin 2 hari lalu, saya dipanggil oleh Dirjen BTKE berkaitan sama waste to energy. Eh, Masalahnya adalah karena kami kan memang membuat eh, dari sampah plastik low value menjadi BBM setara solar yang sekarang kalau dalam Perpres 109 disebutnya bahan bakar minyak terbarukan. Ya, Pemahaman saya plastik itu bukan sesuatu yang terbarukan, tapi kalau mengacu kepada nomenklatur Perpres hanya ada bahan bakar minyak terbarukan ya sudahlah kami pakai bahasa itu. Kami lebih senang menyatakannya BBM alternatif setara solar begini. Dan karena Bobby Bos akhirnya kami ya apa eh, komunikasi juga untuk apa dari sudut pandang kami sebagai pelaku ya. Jadi saya juga harus mengkritisi tadi yang dinyatakan banyak hal yang berkaitan dengan catatan atau kaidah ilmiah yang harus kita katakan cross check ulang terkait dengan fenomena Bobby Bos ini yang menurut para pihak pelaku itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal begitu. Nah, tapi kalau kemudian dilihat bagaimana dengan jerami, apakah itu menjadi sumber daya? Nah, saya informasikan saja, nama institusi kami adalah Bank Sumber Daya Sampah Induk Pelong 26 di Kota Cimahi. Kami pakai nomenklatur berbeda, bukan bank sampah, tapi bank sumber daya sampah. Karena kami fokus pada sampah-sampah yang punya nilai sumber daya. Dan dalam hal ini kami memastikan dengan pendekatan waste to energy, plastik low value yang selama ini dibakar, selama ini masuk badan air dan dibawa ke TPA, tidak diapa-apakan, akhirnya kami bisa manfaatkan menjadi BBM terbarukan. Dari yang disia-siakan dan kami sekarang bisa lepas dengan harga 11 sampai dengan 12.000 per liter. Dan setiap hari kami produksi antara 60 sampai dengan 100 kilogram sampah plastik, kemudian menghasilkan antara 50 sampai dengan 80 liter solar begitu. Nah, terkait dengan Bobby Bos tadi yang harus kita pahami, jangan sampai nilai lain dari jerami sebagai sumber daya yaitu sebagai sumber pakan dan juga untuk meminimalkan penurunan kualitas tanah itu kemudian menjadi hilang. Fungsi itu hanya karena dijadikan bahan bakar. Dan kemudian ada klaim dari anggaplah si penemu ini RON-nya 98. Nah, kalau bicara RON itu berarti ini bensin. Dia tidak bicara tentang setan number yang hanya ada di solar. Sementara dia mengatakan jerami ini bisa dipakai baik untuk menghasilkan bensin maupun solar. Itu menjadi pertanyaan. Dan kemudian dia menyatakan sudah dipatenkan. Kami cek patennya itu tidak ada. Dan paten untuk hal semacam ini harus apa, dikuatkan dengan jurnal ilmiah. Jurnal ilmiahnya kita belum tahu juga. Jadi hal-hal semacam ini kita harus melihat sebagai sebuah karya anak bangsa yang punya inisiatif bagus. Namun tetap kita harus memahami dalam konteks informasi ini harus benar, akurat, dan lengkap. Supaya kita tidak salah persepsi. Nah kemudian kalau kemudian dalam konteks ekonomi Pancasila, saya melihat air dan juga jerami menjadi bagian yang penting. Nah, tapi harus dilihat bahwasanya air ini menjadi bukan sebuah produk, tapi justru sebuah kebutuhan. Nah, tinggal bagaimana mengubah sumber daya yang ada, yaitu air, kemudian menjadi lebih optimal untuk diberdayakan. Karena sama dengan mencetak sawah, itu pada saat tanah dibutuhkan untuk sawah, berarti kan bukan sebuah keuntungan, tapi sebuah
liability, sebuah liabilitas baru begitu. Nah, pada saat ingin menghasilkan produktivitas tinggi, menghasilkan sawah dengan padi tumbuh dan jeraminya lebih banyak, berarti liabilitasnya adalah harus dibutuhkan air yang banyak. Sehingga akhirnya kita harapkan terjadi konservasi air. Nah, tantangannya adalah tingkat produktivitas dari jerami itu sendiri bagaimana? Karena apa yang dinyatakan oleh si owner Bobby Boss ini, 1 hektar bisa menghasilkan 3.000 liter. Pemahaman saya, jerami memang bisa menghasilkan, tapi jumlahnya bukan 3.000 liter. Dan itu bukan bensin. Dan saya cenderung menyatakan etanol, sementara si penemu Bobby Boss itu mengatakan itu bukan etanol. Saya juga bingung itu gimana secara logikanya. Dan perkiraan saya hanya menghasilkan sekitar 300-an. Bukan 3.000, tapi hanya 300 liter. Dan 300 liter adalah etanol. Nah, terlepas daripada itu, bagaimana dari sudut pandang kekuatan ketahanan energi? Saya mungkin tidak akan bicara tentang apa potensi yang dihasilkan dari Bobby Boss, tapi saya bicara dari bagaimana mengkonversi sampah yang dalam hal ini katakan sampah plastik, itu dari total sampah satu hari, 10%-nya adalah sampah plastik low value. Kalau total sampah plastik sekitar 20%. Dan saya sudah pernah menghitung, untuk Pulau Jawa saja, potensinya dengan rendemen 40%, sampah plastik low value, kalau diubah menjadi BBM setara solar atau BBM terbarukan tadi, itu setara dengan 36.000 sampai dengan 40.000 barel per hari. Dan potensi transaksi dengan rendemen 40% itu adalah sekitar 50 miliar per hari. Nah, saya pikir ini menjadi satu potensi juga. Jadi bukan hanya jerami. Bagaimana kalau kita berpikir sampah plastik low value saat ini diabaikan, kita konversi menjadi sesuatu yang punya nilai sumber daya, dan ternyata potensi ekonomi transaksi hariannya hanya untuk Pulau Jawa saja 50 miliar dengan rendemen 40%. Sementara kami, di tempat kami, rendemennya 82%. Artinya angka itu yang 50 miliar bisa dikali 2. 100 miliar per hari. Nah, kalau konteks dalam ekonomi Pancasila, saya berpikir sederhana begini. Koperasi yang digaungkan sekarang koperasi merah putih. Mereka dituntut ada 7 bisnis wajib. Tapi boleh dong manajemen koperasi merah putih itu membuat semacam inisiatif membuat unit bisnis non wajib. Saya pikir salah satunya adalah sampah dan limbah. Nah, Bobby Boss masuk di sini. Kami sampah plastik low value masuk di sini. Tinggal Purna punya partner, yaitu koperasi juga. Jadi kalau tadi Pak Umar ada suatu wacana, kenapa tidak misalnya koperasi Pak Umar itu sebagai induk. Nah, sementara koperasi merah putih dengan unit bisnis non wajibnya menjadi plasmanya. Artinya dua-duanya dikuatkan. Dan ini bagian dari implementasi ekonomi Pancasila. Saya pikir ini perlu diskusi lebih lanjut, tapi ayo kita lihat ini menjadi sebuah wacana. Poinnya adalah kita menemukan sumber daya baru, dalam hal ini potensi alam, potensi yang ada, yang kemudian bisa dikonversi menjadi sumber nilai transaksi dalam bentuk finansial yang bisa dilakukan di mana-mana. Dan itu pada akhirnya berkaitan dengan ketahanan energi dan juga ketahanan pangan. Saya kira gitu, terima kasih. Oke, saya kira Pak Wahyu punya produk yang berasal dari plastik, dan ini juga saya kira sudah ada juga dilakukan, baik di beberapa di ITS ada juga melakukan riset ini, kemudian di mana ya, Tulungagung itu ada juga yang produksi. Lagi-lagi itu kan masih belum masuk kepada skala industri. Nah, jadi skala industri tadi membutuhkan intervensi negara, karena ini kan nanti bicara BBM. BBM itu adalah bagian dari konstitusi cabang-cabang produksi yang penting menguasai jadi orang banyak. Jadi intervensi negara itu diperlukan dalam konteks ini nanti kan gitu. Soal Bobby Boss itu saya kira saya udah diskusi dengan panjang lebar ya dengan pakar-pakar. Klaim ilmiahnya itu tidak perlu diragukan. Nah, itu klaim ekonominya aja itu memang yang perlu dihitung ulang. Tapi klaim ekonomi misalnya dengan harga 4.000 itu tidak membatalkan klaim ilmiahnya. Jadi itu secara saintifik tidak ada masalah. Tentang tadi produksi bensin, dia menghasilkan 2 ya, menghasilkan itu arahnya Pak Sutiana Junaidi menjelaskan secara ilmiah itu memang rantai panjang dan kemudian tingkat lanjut. Jadi bukan
bukan apa namanya, dia ada formulator yang menyebabkan kemudian dia bisa menghasilkan itu dan bisa menghasilkan Pertamax maupun solar ya, baik apa tuh namanya oktan number 98 maupun setannya berapa saya tidak tahu, tetapi dia lebih memfokuskan kepada yang Pertamax atau yang oktan number itu. Jadi saya kira dua-duanya baik kemudian yang berasal dari jerami, kalau jerami itu kan kemudian skala sosialnya kan sekaligus menghasilkan pangan, termasuk juga dalam apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu itu juga sangat penting karena itu berarti juga akan mengatasi persoalan sampah, Iya, yang persoalan sampah itu masih menjadi persoalan yang sangat besar. green Beberapa economy. hari ini saya baca juga sampah itu menggunung sampai berapa 97 juta ton atau apa gitu loh. Saya baca dan ternyata masih menjadi persoalan. Nah, kalau teknologi yang dikembangkan oleh Pak Wahyu ini juga menjadi skala industri, wah itu kan juga Mantap, Pak. akan menjadi penyelesaian persoalan lingkungan plus BBM. Kalau yang punyanya Pak Wahyu ini, kalau ini tadi kan pangan, energi dan air gitu ya. Jadi saya kira dua-duanya harus bisa dikembangkan secara saintifik, itu sudah dilakukan di ITS, ada juga itu yang apa itu namanya dari plastik kemudian menjadi bahan bakar, di Tulungagung bahkan sudah dijual karena dia memproduksi mesinnya sendiri gitu. Sekarang persoalannya adalah skala industri. Skala industri ini melibatkan tadi itu policy, melibatkan uang besar karena skala industri itu kan berbicara kepada investasi besar, dan disitulah kemudian negara harus masuk kalau ini polanya ekonomi Pancasila. Kalau tidak maka berarti kapitalis yang masuk. Kapitalis masuk, wah ya sudah, apa tuh namanya, logika ekonomi kapitalis akan berjalan, dia akan menguasai lahan, dia akan menguasai ini ya, pokoknya seluruh rantai industrinya itu harus dia kuasai, dan itulah makanya kemudian nanti dia menjadi konglomerat, menjadi oligarki, dan logika kapitalis akan berjalan dan kita tidak seharusnya membiarkan itu terjadi. Saya kira gitu, Pak Maisi. Terima Mantap. kasih. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tiba saatnya untuk mengakhiri kajian kita pagi hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Agus Muhammad Maksum, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di majelis yang mulia ini. Mari kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wala yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.